Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia. Apa itu konstitusi? Ada yang tahu nggak konstitusi itu apa? Jadi konstitusi adalah hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi landasan penyelenggaraan suatu negara, berisi aturan mengenai struktur dan wewenang lembaga negara serta hak dan kewajiban warga negara. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang menggunakan konstitusi tertulis, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menariknya, UUD 1945 bukanlah salah satu konstitusi yang pernah berlaku, yakni ada Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar Sementara, dan kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Masa Undang-Undang Dasar 1945 ini disahkan sehari setelah proklamasi, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI dan disusun oleh BPUPKI melalui Panitia 9 yang kemudian menyusun dokumen Piagam Jakarta sebagai embrio pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah diselenggarakan sidang PPKI yang pertama, maka penetapan UUD 1945 telah selesai dan terdapat isi pokok dalam UUD 1945, antara lain pembukaan dan batang penutup. Pembukaan yang berisi menjelaskan Pancasila sebagai dasar suatu negara dan menyatakan bahwa negara Indonesia sudah merdeka dan terbebas dari penjajah. Batang tubuh yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan, dan menetapkan susunan kepemerintahan, hak dan kewajiban rakyat negara, dan prinsip-prinsip dasar pemerintah. Selanjutnya ada ciri-ciri dari UUD 1945 yang telah ditetapkan pada sidang PPKI yang pertama, yaitu kekuasaan eksekutif. Presiden memegang kekuasaan atau kewenangan yang sangat besar, baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintah. Kemudian ada kekuasaan legislatif dan yudikatif. MPR merupakan lembaga yang paling tinggi pada suatu negara dan DPR sebagai lembaga legislatif. Jadi penetapan UUD 1945 sebagai konstitusi merupakan langkah penting dalam mewujudkan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat secara hukum. Yang kedua ada Masa RIS. RIS ini berlaku setelah konferensi meja bundar pada tanggal 23 Agustus 1949 di Den Haag, Belanda. Bentuk negara pada masa RIS yakni federal, yang terdiri dari beberapa negara, yakni Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, dan Negara Sumatera Selatan. Pada masa RIS, kekuasaan tidak lagi dipegang secara utuh oleh presiden, namun beralih ke parlemen dengan sistem perwakilan 2 kamar, yakni DPR dan Senat. Struktur negara pada masa RIS yaitu Presiden, Menteri, Senat, DPR, MA, dan BPK. Adapun naskah pada masa RIS meliputi mukadimah atau pembuka, batang tubuh yang berisi 6 bab, 197 pasal, dan lampiran pokok-pokok penyelenggaraan pemerintah yang dibebankan kepada Republik Indonesia Serikat. Dan terdapat 44 butir ketentuan yang mengatur secara detail mengenai hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia. Selanjutnya Undang-Undang Dasar Sementara yang berlaku setelah pembubaran RIS pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 dan kembali ke negara kesatuan. Berdasarkan UUDS 1950, dalam pembukaannya menjelaskan bahwa dasar negara yang digunakan adalah Pancasila. Namun, hal ini dinilai tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dikarenakan sistem pemerintahannya yang masih menggunakan sistem parlementer, sehingga dalam masa ini banyak pembentukan kabinet yang jatuh bangun dan tidak berumur panjang. Naskah UUDS 1950 disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 pada tanggal 15 Agustus 1950 yang terdiri atas mukadimah, 6 bab, 146 pasal, dan 1 aturan peralihan. Yang terakhir, kembali ke UUD 1945. Konstituenti gagal membuat undang-undang baru. Kenapa? Karena konstituenti yang dibentuk dan diberi tugas membentuk konstitusi yang permanen ternyata tidak dapat menyelesaikan tugasnya. Bahkan, hampir selama 2,5 tahun bersidang, konstituenti
tetap tidak dapat membuat konstitusi sebab tidak pernah mencapai quorum 2/3. Menghadapi hal ini, Presiden Soekarno kemudian memberi amanat kepada sidang konstituenti dengan membuat ajuran kepala negara dan pemerintah untuk kembali ke UUD 1945 tanpa melalui amandemen. Namun, amanat presiden ini justru menjadi perdebatan panas yang tidak pernah selesai dalam konstituenti, terutama mengenai kembalinya konstituenti, membuat Presiden Soekarno menggunakan jalur darurat dengan mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juli 1959 yang berisi yang pertama, mengubarkan konstituenti, yang kedua menetapkan UUD 1945 berlaku kembali, dan yang terakhir membentuk MPRS dan DPAS sementara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.